Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Gola Pertasian Channel. Di sini ada Yayu Matu Solihah dan juga teman saya Sakia Putri. Kami sama-sama dari kelas 2E. Di sini kita mau tahadus konten mungkin ya, atau bisa disebut sharing santai gitu ya, ngobrol-ngobrol santai. Pokoknya teman-teman ikuti keseruan kami. Jadi kita akan saling melontarkan pertanyaan mungkin ya. Untuk lebih adil, gimana kalau kita sweet aja? Boleh ya. Oke, kalau gitu ayo kita sweet. 1, 2. Ayo kita sweet. 1, 2, 3. Aku yang bertanya berarti ya. Nanti tukeran kan ya pertanyaannya? Iya. Yang pertama ya, pertanyaan pertama untuk Sakia. Siapa orang yang terkesan saat pertama kali datang ke UIN? Ayo, siapa? Harus jujur. Soalnya harus sekarang, iya dong. Sekarang kan bulan puasa nih, gak boleh bohong ya. Mungkin karena pada saat itu kan belum pada kenal ya, dan kenalnya itu di grup. Pada saat Virtual itu mungkin ya. Pada saat itu tuh emang rame banget kan di grup. Jadi orang yang pertama kali terkesan dan pertama kali ketemu itu kan pas pemberkasan ya. Pada saat itu tuh yang paling berkesan ya keluarga Barbar yang dari RQ semuanya. Itu ada Bayu, ada Yusef, ada Kang Ahmad, ada Hasna Zahra, Hasna Mila, terus juga ada siapa lagi ya? Dewi, Sofi, dan lain-lain. Pokoknya ada mereka lah. Mereka orang pertama. Kalau boleh tahu nih ya, di spill gak grupnya apa gitu, biar siapa tahu gitu orang-orang yang disebutin tadi nonton kita sekarang. Grupnya grup Barbar karena itu tuh emang rame aja gitu ya di grup tuh, random gitu. Jadi emang orangnya juga sampai sekarang alhamdulillah random, udah kayak keluarga aja gitu, saling tolong menolong. Kok bisa kenal gitu ya? Maksudnya dari grup apa awalnya? Awalnya dari grup tahfiz, kan kita jalur tahfiz tuh masuk. Kamu juga kayaknya masuk, tapi pada saat itu kan belum terlalu kenal ya sama iya, kamu. karena malu-malu kucing. Jadi ini nih grupnya. Ini grupnya, kelihatan nggak? Grup Barbar. Udah lama nggak dibuka. Sini banyak banget ya, ada berapa orang ya, ada 15 orang kayaknya, Putra sama Putri. Pokoknya itu mereka orang yang paling berkesan pertama kali pas aku masuk. Iya, sekarang masih terjalin ya silaturahmi. Ini masih baik banget, udah kayak keluarga aja gitu sampai. Oke, sekarang aku yang nanya ke Yayu ya. Oke, boleh. Siapa menurut kamu orang yang paling enak dalam menjelaskan presentasi di kelas? Banyak sih. Karena udah pada hebat-hebat lah, apalagi sekarang mungkin udah ada peningkatan di semester 2 ini. Di spill ya namanya? Spill aja. Oke, di spill ya kan. Jadi aku spill orangnya. Yang pertama ada Siti Rapila Ijati kalau dia presentasi, dan juga dari laki-lakinya ada Yusuf sih, Yusuf Abdul Hakim. Oke, aku juga setuju sih, Yusuf emang enak banget kalau dalam menjelaskan. Tapi kalau aku nih ya, kalau dari aku sendiri semuanya enak kalau presentasi ya, emang emang bener-bener buat jadi aku paham banget. Walaupun satu kalimat kita juga paham gitu, maksudnya memahamkan gitu. Kalau dari aku sih lebih ke Teh Ima. Pokoknya Teh Ima, presentasi kamu enak banget. Oke, karena kita mempunyai pendapat masing-masing mungkin ya. Itu mungkin menurut kita ya, iya. Tapi mungkin tapi semuanya bagus sih. Untuk teman-teman ada pendapat masing-masing gitu. Oke, lanjut ya. Pertanyaan buat Sakia. Apa tanggapan Sakia ya ketika melihat salah satu teman kita ada yang tidur di kelas? Tidur ya. Kalau ngantuk kan itu tuh tidur kan ada yang disengaja dan ada yang enggak ya. Kalau misalkan yang disengaja berarti memang itu kesalahan yang fatal ya, karena enggak menghargai, termasuk tidak menghargai dosen. Iya, mungkin kalau misalkan tanpa disengaja, karena emang ngantuk itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya, manusiawi juga gitu. Kalau memang nggak sengaja ya nggak apa-apa, sebaiknya langsung dibangunin terus wudu. Tapi kalau misalkan emang nggak disengaja ya kamu harus bangun gitu. Iya. Mungkin ya bisa memaklumi aja gitu kalau misalkan sekedar ngantuk. Kalau misalkan tidur yang dia emang sengaja itu udah fatal mungkin ya. Iya. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang aku nanya ke Yayu ya. Lebih suka yang asin atau yang manis dalam segi makanan? Asin atau manis? Sebenarnya sih kalau aku gimana ininya aja. Kayak
aku tuh sebenarnya tipe orang yang nggak menetap gitu, nggak menetap gimana ya? Kayak misalkan nih hari ini aku lagi suka jeruk nih ya, tapi minggu berikutnya tuh kayak gak suka, biasa lagi gitu, nggak terlalu suka. Jadi kayak apa ya, gimana ininya aja sih, gimana moodnya aku mungkin ya. gitu ya. Kadang Oke. suka yang manis, kadang juga suka yang asin. Tapi kalau misalkan kebanyakan sih ya lebih suka yang manis-manis sih daripada yang asin. Oke, lanjut ya. Ceritain pengalaman yang selalu teringat sampai sekarang. Pengalaman yang selalu teringat sampai sekarang pas aku pengabdian sih. Jadi Pengabdian ya? Iya, aku kan abis lulus SMA tuh kan harus diwajibin pengabdian dulu. Jadi pada saat itu aku diamanahin jadi kesantrian juga, yang ngurusin santri-santri gitu. Jadi pada saat itu ada satu santri yang memang dia punya gangguan mental. Pada saat itu dia kayak terganggu lah mentalnya ya. Jadi dia tuh orangnya introvert banget, tertutup banget. Bahkan dia sampai nggak bisa mandi juga. Jadi kalau misalkan dia masuk kamar mandi tuh dia diam di kamar mandi lama banget. Jadi aku sampai ngajarin dia, sampai aku mandiin dia juga. Terus tuh aku sampai ngumpulin anak-anak, kan aku jadi ketua kamar juga pada saat itu tuh. Terus aku ngumpulin anak-anak, aku ngajarin mereka cara nyuci yang benar tuh kayak gimana, dari mulai kerah baju, ketiak dan sebagainya gitu. Pokoknya aku benar-benar ngebimbing mereka banget sih, sampai mereka benar-benar bisa. Dan alhamdulillah orang tersebut yang mempunyai gangguan mental itu sampai sekarang tuh jadi lebih percaya diri, karena kan dia murung terus ya. Justru aku penasaran sama orang yang dia tuh kenapa Sering sih dia murung terus. Coba aku terus ajak ngobrol, biar apa? Biar rasa percaya diri dia tuh muncul. Sampai akhirnya alhamdulillah seiring berjalannya waktu, aku sering ajak ngobrol dia gitu ya. Akhirnya dia alhamdulillah bisa ada perubahan gitu ya, lebih baik dengan banyak orang. Itu sih pengalaman yang benar-benar kayak berkesan banget buat aku. Iya, jiwa-jiwa pendidik berarti ya, ini udah ada tahu gitu gimana cara mendidik, bisa biar bisa merubah seseorang tuh kan sulit ya. Sekarang pertanyaan buat Yayu ya. Tanggapan kamu gimana sih sama orang-orang yang riweuh gitu? Sama yang ramai? Riweuh? Bahasa Sundanya riweuh mungkin ya, kalau Iya. misalkan Indonesia Rame gitu orangnya gitu ya. rame. Kalau aku sih fine aja sih, kayak misalkan kan watak orang juga berbeda-beda ya. Nggak bisa sekarang ketika kita nggak suka sama orang yang kurang suka, misalkan lebih suka ke ketenangan, terus tiba-tiba ada orang riweuh gitu, tiba-tiba ya rame gitu, nggak bisa kamu harus gini, kamu harus gitu kan, watak orang juga kan beda-beda. Kita nggak boleh memaksakan seseorang harus seperti ini, harus seperti itu. Dan sebenarnya aku orangnya bukan rame sih, kayak menyesuaikan gitu ya, bisa riweuh, bisa ya, harusnya lebih menyesuaikan. Tapi aku lebih ke orangnya ceria aja gitu. Kalau aku nggak terlalu pendiam banget gitu. Jadi ya kita nggak boleh memaksa seseorang untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Iya. Ya jadi memang harus menyesuaikan aja sih kalau pertama itu. Kalau memang orang tersebut senangnya bercanda, ya udah kita juga berinteraksi dengan dia harus bercanda juga. Terus kalau misalkan serius ya berarti kita juga harus serius. Iya. Ya menyesuaikan. Saling menghargai juga gitu kan. Oke nih, karena pertanyaan terakhir nih ya. Jadi pertanyaannya, moto hidupnya apa? Terus pesan nih untuk teman-teman kita semua apa gitu? Oke, untuk moto hidup aku mungkin lebih ke hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kemudian telitilah dalam meneliti dan cerdaslah dalam bertindak. Iya, ajib ya. Terus kalau untuk pesannya ya, hidup ini kan memang singkat ya. Jadi perbanyaklah pengalaman, karena kesempatan itu tidak selalu datang setiap saat gitu ya. Jadi perbanyak pengalaman, karena itulah sebaik-baik pelajaran dari pengalaman tersebut pasti akan menghasilkan hikmah dan pelajaran. Jadi setiap kali kita punya kesempatan untuk terus berbuat baik, maka ambillah kesempatan itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, betul sekali. Terus melakukan kebaikan pokoknya dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke.
Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir dan udah melihat keseruan kita mungkin ya. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri. Semoga kalian semua terhibur. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya. Semoga terhadap konten ini memberikan inspirasi atau menghibur kalian semuanya yang ada di rumah. Oke, mungkin kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.